Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan begini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa pemiliknya? Tuhan. Tuhan pemiliknya. Nah itu sebabnya apapun yang terjadi pada hari ini, sekali lagi kita harus ingatkan diri kita, saya adalah pengelola bukan pemilik. Itu sebabnya apa yang terjadi ketika talenta dititipkan 5, 2, dan 1, ya di Matius 25, nanti Bapak Ibu baca sendiri, ketika yang 5 diberikan talenta, ketika menjadi 10, ketika tuannya kembali dikatakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Baik dan setia. Yang 2 jadi 4, dikelola dengan baik, dikatakan engkau hamba yang baik dan setia. Yang 1 dikubur karena mungkin dia komplain, kok saya cuma dapat 1. Itu adalah gambaran orang yang suka komplain ketika Tuhan titipkan yang kecil di dalam hidupnya, dia banding-bandingkan mungkin dengan orang lain, dia kesel, dia tutup, dia kemudian gak mau kelola. Dia gak mau tekun sama hal yang kecil. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan itu sungguh-sungguh begitu sangat-sangat keras dan tajam sekali. Engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Sekali lagi Alkitab mengatakan semua adalah pengelolaan. Berarti apapun yang terjadi sama kita, hidup kita memang bukan punya kita. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan begini, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika Tuhan tinggal di dalam aku, hidupku memang bukan punya aku lagi. Aku sadar bahwa ini adalah semuanya milik Dia. Aku diadopsi, itu bahasa Yunani sungguh indah. Kita dibeli dari pasar perbudakan dosa, diambil, diadopsi jadi anaknya Dia. Yang tadinya diperbudak sama iblis, menjadi budak dosa. Dengan pengorbanan Dia, diadopsi jadi anak, ahli waris, orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu Alkitab katakan. Jadi ketika kita ngerti ini dan setiap hari kita ingatkan diri kita, hidupku bukan punya aku. Kita bisa menguasai banyak hal dalam hidup ini. Kita akan menjadi orang-orang yang belajar untuk hidup tidak dikuasai emosi. Sungguh mengerikan ketika perasaan dan emosi manusia itu menipu orang dan orang itu percaya dengan apapun yang dia rasakan dan dia rasakan secara emosi apalagi.